Ya, selamat pagi kawan-kawan. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang ya bisnis di Digital Roadman Insight. Dengan saya sendiri, Jeremia Sianes, bersama rekan saya, Renita Lampu Bolon, Reni Mulyani. Next slide. Ya, di PPT ini ada ini ya, sejarah singkat perusahaannya ini. Ya, perusahaannya itu ya namanya Rockman Insight. Alamatnya tertera di PPT ini, di slide yang ini. Pokoknya di Kota Bandung, Indonesia. Nomor teleponnya juga ada, Instagramnya ada, emailnya juga ada. Nah, jadi saya mau memberikan sedikit gambaran. Jadi Rockman Insight ini dia itu berdiri atau dibangun pada 1999. Nah, itu yaitu bertempatan di Bandung, tepatnya di Indonesia. Dan pendirinya juga ini ada orang pemuda yang kayak dia ya tergila-gila sama musik rock gitu. Sangat senang kayak sama musik-musik rock gitu yang di tahun 90-an. Jadi kayak mereka itu apa ya, ingin mempresentasikan diri mereka dan mengapresiasikan anak-anak yang juga gemar sama musik rock gitu. Makanya mereka ingin membuat suatu dobrakan gitu supaya musik rock itu lebih digemari sama kalangan ya kayak kita di tahun 2000-an, anak-anak milenial gitu kan. Nah, jadi ya pakaian-pakaian yang pantas gitu diberikan ke publik ya, mau dari yang muda, yang anak-anak muda maupun yang ketua juga mungkin bisa ya gitu, cocok. Dan mereka juga mengkoleksinya bukan sekedar kayak pakaian-pakaian yang kayak cuma baju-baju doang. Mereka juga kayak ada aksesoris gitu, kayak ya menyempurnakan gaya dan ekspresi gitu anak-anak kalangan yang muda gitu, biar lebih kayak kelihatan energik gitu dan apa uh, ada kepekaan pribadi gitu terhadap musik yang menginspirasi setiap individu dari dalam diri mereka gitu ya. Dan juga dengan mengedepankan komitmennya itu mereka mau membangun merek yang dapat apapun yang berkaitan dengan musik-musik rock gitu, dan juga memproduksi pakaian dengan gaya rasa kenyamanan dan fungsinya. Next. Ya, ini ada visi misi perusahaannya ya dari Rockman Insight. Nah, ini dari visinya dulu yang saya sebutkan ya, menjadikan distro yang maju serta kreatif dalam menguatkan setiap desain dan barangnya menjadikan sebuah distro yang terkenal baik di dalam maupun di luar daerah. Jadi ya mereka di visinya ini mereka ingin memperkenalkan di kalangan muda pertamanya di daerah-daerah Bandung, lalu mereka ingin kayak improvisasi juga sekitar tokonya itu kayak membuat toko yang lain di daerah-daerah lain kayak di Jakarta, mungkin di Jogja gitu. Mungkin bisa juga mereka visinya juga lebih ke global, jadi secara internasional bisa. Mungkin kalau negeri kayak mungkin ada brand-brand yang luar kayak brand-brand Bandung, lupa saya namanya. Oke. Di misinya juga ini mereka juga menjual berbagai produk yang berkualitas serta bermutu tinggi dengan harga yang sesuai untuk kalangan anak muda. Dan juga tidak mudah menyerah untuk memajukan dan memuaskan si konsumen. Menjalin juga kerjasama dengan berbagai pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. Nah, misinya mereka ini gimana ya? Dibilang ya bahan-bahannya high quality tapi harganya itu standar, kayak misalkan ya uang jajannya anak-anak muda atau yang kita para mahasiswa juga uang jajannya mungkin pengen beli baju tapi ingin baju yang bermotif rock-rock gitu, atau karena zaman-zaman sekarang juga kan anak-anak suka musik-musik indie gitu kan. Nah, itu mereka dengan membangun, membuat baju itu secara high quality. Mungkin ya kualitas produknya nanti disebutin di slide yang selanjutnya. Dan juga
mereka juga kayak apa ya, nggak akan menyerah sampai memajukan dan memuaskan si konsumen. Jadi feedbacknya itu mereka bakal berusaha menerima feedback yang negatif, mungkin negatif ya atau positif. Kalau dibilang untuk memajukan pastinya harus ada feedback negatif dari si konsumen gitu kan. Jadi mereka tuh mempunyai apa ya, pikiran yang vision gitu ke depannya. Wah, kita harus begini nih. Soalnya pelanggan kita dan era zaman sekarang ini motifnya begini-gini gitu. Mereka juga harus tahu itu gitu kan. Terus juga mereka ya dari pemasok dan penyalur juga mereka harus punya kerjasama, jadi biar saling ya bisa tawar menawar gitu kan. Dan juga bagian-bagian produksi juga nggak kesusahan gitu saat mendata keluar masuknya barang dari si supplier ini gitu, mengirim ke si toko gitu, si toko Rockman Insight ini gitu. Jadi mudah gitu kan, data-datanya juga lengkap, jadi nggak ada kehilangan apapun gitu. Jadi dibilang ya barang KW nggak ada gitu. Jadi hanya di Rockman Insight yang asli. Terus tujuan usahanya juga ada nih, ya untuk mendapatkan keuntungan serta penghasilan tambahan, untuk menyiapkan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, mampu melatih diri agar mampu hidup mandiri serta terampil. Di tujuan usahanya mereka ini kayak ya mereka ingin para pekerjanya itu juga bisa apa ya, bisa aman, nyaman dan tentram kerja di perusahaan mereka di Rockman Insight. Ya itu kan mungkin kalangan anak muda ya, yang biasa kalau yang anak-anak mahasiswa mungkin ingin mencari kerja part time, mungkin di mereka juga tujuan usahanya untuk ya membantu penghasilan gitu dan tambahan-tambahan buat anak-anak muda yang ingin jajan-jajan gitu kan. Terus juga mereka juga menyiapkan lapangan pekerjaan, itu yang saya bilang tadi, si Rockman Insight ini, para pembuatnya ini, pembangun Rockman Insight, mereka tuh bertujuannya ya baik aja. Jadi biar nggak ada pengangguran gitu di daerah-daerah Bandung, atau mungkin yang anak-anak muda yang dari luar daerah gitu kan, seperti mahasiswa yang bosen dan gabut gitu kan, maksudnya kayak nggak dapat uang jajan tambahan gitu. Jadi ya mereka membuka lapangan kerja gitu kan. Terus juga ya mereka si Rock Mindset ini juga mereka melatih diri si anak muda ini, maksudnya biar dia mampu terampil gitu, maksudnya kreatif gitu tanpa batas gitu. Mungkin dari ini dibilang sebagai desainernya atau ya bagian produksinya gitu kan. Jadi atasan berkata, oh ada misalkan ada view baru nih di era sekarang, jadi kita harus mandiri serta harus kreatif dan terampil gitu lah pokoknya. Ya gitu aja sih dari slide ini. Ya, terima kasih. Next. Ya nanti bakal dijelasin di next selanjutnya oleh Ernita Lestari Tampu Bolon. Ernita Nike Lestari Tampu Bolon. Terima kasih. Untuk struktur organisasi, ada pemilik toko, yang di bawahnya ada kasir, pegawai, dan di bawah pegawai ada supplier, produksi, dan pelayan, di mana mereka memiliki tugas masing-masing. Yang pertama yaitu pemilik toko, yang bertugas sebagai pengambilan keputusan, sebagai koordinator semua kegiatan yang telah dilaksanakan, mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, menerapkan dan mengesahkan kebijakan yang menyangkut eksistensi distro Rockman, melaksanakan pemeriksaan yang meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen, keuangan, dan operasional agar pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan juga yaitu kasir. Kasir bertugas melayani pembayaran pegawai toko, melayani pembelian konsumen secara langsung, pembuatan laporan penjualan, dan pegawai yaitu supplier. Supplier bertugas sebagai melaksanakan tugas dari atasan sesuai bagian atau perintah dari pemilik toko atau atasan, memeriksa ketersediaan barang di gudang.
Dan produksi. Produksi memiliki tugas yaitu menyusun perencanaan dan permintaan barang-barang kebutuhan produksi, bertanggung jawab untuk bisa memenuhi target dan kualitas produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, pelayan. Pelayan bertugas yaitu melayani pelanggan dan melayani kebutuhan pelanggan dan merapikan barang. Nah, produk yang ada di Rockman ini yaitu ada pants, ada headwear, ada tees, ada shirt, jaket, dan ada aksesoris. Dan adapun kualitas produk atau mutu produk yang dihasilkan memiliki beberapa keunggulan, yaitu berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen, bermacam-macam bentuk dan ukuran dengan style yang up to date, hasil sablon yang sangat rapi dan tidak mudah luntur, harga terjangkau oleh kemampuan konsumen, kualitas produk terjamin, dan sesuai dengan tren masa kini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reni. Di analisis SWOT, ada yang pertama itu ada keunggulan. Terus ada lokasi yang strategis. Kedua, ada kualitas produk dari distro tersebut menjadi unggulan hasil sablon yang sangat rapi dan tidak mudah luntur. Ketiga, display barang-barang sangat menarik dan unik. Keempat, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kelima, memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Adapun kelemahannya, yaitu terdapat beberapa persaingan banyaknya yang bangun usaha distro, jadi menimbulkan banyak persaingan di antara beberapa usaha tersebut. Terus kedua, berubahnya kondisi perekonomian. Terus ketiga, ada persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala nasional. Adapun peluangnya, yaitu pertama, baju distro ini itu menjadi tren di kalangan remaja pada masa kini. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar toko tersebut. Adapun ancamannya, yaitu munculnya perusahaan-perusahaan yang baru yang sejenis. Terus kedua, ada persaingan di toko yang lebih murah. Dan yang ketiga, harga bahan-bahan yang tiba-tiba naik sehingga berpengaruh pada biaya produksi dan pemasukan di distro tersebut. Slide selanjutnya. Di slide ini itu menjelaskan bisnis model kanvas, di mana ada beberapa kotak yang menjelaskan mengenai beberapa strategis dari distro. Itu pertama ada kotak pertama ada key partners, terus ada organisasi dan vendor. Terus kotak kedua ada key activity, di mana di key activity ini memuat itu membeli bahan baku dari supplier. Dan kedua itu mengolah bahan sehingga menjadi produk yang utuh. Di kotak ketiga yaitu ada key research. Di key research ini memuat toko distro, lokasi distronya, terus peralatan proses dan produksinya yang baik. Terus ke kotak ketiga yaitu ada value proposition, yaitu di mana ini memuat hasil produknya itu
menjelaskan hasil produknya itu baik dan baik. Terus yang kedua itu ada display barang-barang. Jadi produk ini tuh, jadi di kotak ini tuh menjelaskan apa ya, nilai dari produk itu. Terus kotak ke-5 yaitu customer relationship, yaitu contohnya itu kayak diskon, promo, dan giveaway. Terus yang ke-6 itu ada channel. Nah, channel itu tuh gimana sih toko distro itu tuh melakukan promosi itu melalui web apa aja. Nah, di sini tuh ada toko fisiknya langsung, terus ada media sosialnya, terus ada e-commerce. Terus yang ketiga yaitu customer segment. Di customer segment ini tuh dia apa ya? Dia itu jadi si distro ini tuh mematok ke apa, fokusnya itu penjualannya kemana gitu. Nah, jadi si distro ini fokusnya penjualannya itu di kalangan remaja sama masyarakat umum. Terus yang kotak yang ke-8 itu cost struktur. Di sini memuat bahan baku, terus gaji pegawai, biaya marketing, proses pengolahan produk, dan biaya packing. Dan kotak terakhir yaitu revenue stream, di mana si ini tuh memuat penjualan kaos. Jadi ini tuh di kotak ini tuh ngejelasin produk-produk apa aja sih yang dijual sama distro Rockman itu. Kesimpulan dan saran. Dapat kami simpulkan bahwa makalah ini lebih untuk mengenal proses bisnis dari salah satu distro di Bandung, yaitu Rockman Insight. Manfaat yang dapat dari mempelajari cara bisnis yang kami pelajari bahwa Rockman Insight melakukan bisnis online maupun offline. Rockman juga berdiri sudah lama dan banyak melewati persaingan yang ketat dan dalam kurun waktu 21 tahun perjalanan bisnis Rockman tidak mungkin luput dari persaingan ketat, namun itulah yang membuat Rockman hingga kini dapat bertahan dalam berbisnis pakaian. Saran dari kami yaitu kami meski bisnis online memiliki peluang yang besar, namun tetap harus didasari dengan ilmu bisnis yang baik. Karena jika memiliki ilmu bisnis, maka tidak akan mencapai sebuah keberhasilan. Selain itu juga persaingan dengan kompetitor akan semakin ketat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.